Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasa Amelia. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana caranya membuat CRUD, yaitu Create, Update, Delete sederhana menggunakan kode igniter. Nah, untuk step yang pertama, kalian harus mendownload dulu framework dari kode igniter, kemudian membuat folder di htdocs. Langsung ke exampp, kemudian ke htdocs, dan bikin folder baru. Karena saya akan membuat sebuah CRUD mahasiswa, jadi saya menamakannya mahasiswa. Nah, bila sudah, kemudian kopikan file kode igniternya. Caranya yaitu tinggal Ctrl+C, kemudian pindahkan ke exampp, htdocs, dan ke mahasiswa, Ctrl+P, kemudian diekstrak file. Oke. Untuk memudahkan, kita bisa langsung meng-cut, Ctrl+A, terus di-cut, dan simpan di sini. Yang ini kita hapus saja. Nah, step yang pertama sudah berhasil dibuat. Kemudian yang step kedua itu membuat database-nya. Untuk pembuatan database, jangan lupa mengaktifkan Apache dan MySQL di exampp control panel. Bila sudah diaktifkan, langsung ke browser, kemudian ketikkan localhost /phpMyAdmin/. Nah, sekarang untuk step yang kedua, kita akan membuat sebuah database. Klik baru. Saya akan memberi nama database DB mahasiswa. Kemudian klik buat. Nah, database mahasiswa sudah berhasil dibuat. Saya akan memberi nama tabel MHS yang berjumlah kolom 5. Klik kirim. Nah, kemudian untuk di sini kita bisa memberi nama pada tiap-tiap kolomnya yang tadi berjumlah 5. Untuk yang pertama, saya akan menempatkan npm, nama, jenis kelamin, nomor telepon, kemudian alamat. Tambahkan primary key. Nah, penempatan primary key harus yang unik. Karena itu saya mengambil untuk primary key-nya yaitu npm. Klik primary. Kirim. Di sini npm saya menggunakan integer dengan panjang 15, nama menggunakan varchar dengan panjang 20,
Jenis kelamin saya menggunakan varchar. Gunakan panjangnya 20. Untuk nomor telepon saya menggunakan integer. Untuk nomor telepon saya menggunakan varchar dengan panjang 20. Untuk alamat saya menggunakan varchar dengan panjang 25. Nah, primary key-nya yaitu untuk npm. Bila sudah, klik simpan. Langkah yang ketiga, kita akan mengkonfigurasi framework kode igniternya. Caranya, buka text editor. Saya di sini menggunakan Visual Code. Kemudian klik File, Open folder mahasiswa. Nah, di codingan yang ini kita ubah menjadi, kita tambahkan http localhost / nama kode igniternya. Karena saya menggunakan nama mahasiswa, jadi ketikkan mahasiswa. Save. Kemudian cari codingan index-spec. Nah, ini kita hapus. Save. Nah, bila config.php sudah dirubah, selanjutnya kita buka file autoload.php. Kita cari libraries dan helpernya. Kita tambahkan database. Ketikkan database. Kemudian untuk yang helpernya, kita tambahkan form dan URL-nya. Klik save. Kode ini digunakan untuk menload kebutuhan yang ada di database. Nah, selanjutnya kita buka routes.php. Kita cari codingan default controller. Menjadi sesuai nama tabel pada database. Karena kita menggunakan tabel MHS, jadi kita ketik MHS. Nah, untuk selanjutnya kita akan buka file database.php.
kita gunakan default. Sebelumnya bila username belum diubah, namanya itu root. Terus passwordnya bisa diisi kalau ada, juga bisa tidak diisi kalau tidak ada. Kemudian ketikkan database tadi yang telah kita buat. Nama databasenya yaitu DB mahasiswa. Klik save. Dan membuat file dengan nama .http access. Nah, sudah. Kemudian kita tinggal mengetik rewrite engine D Nah, untuk yang di sini rewrite rule berikan tanda ini, kemudian untuk ininya request file name-nya bisa dihapus saja. Tambahkan. Saya juga sebenarnya tidak begitu paham tentang codingan ini, tetapi untuk lebih lengkapnya bisa kalian langsung ke website CodeIgniter-nya untuk menghilangkan index.php pada saat mengakses mahasiswa model.php. Untuk penamaan bisa sesuai yang kalian inginkan, tapi saya akan membuat namanya menjadi MHS model.php. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menampilkan semua data pada database. Return fungsinya untuk mengembalikan nilai, untuk menampilkan semua data. Jadi dibutuhkan return, terus this, db database, get nama tabel yang sudah tadi kita buat, MHS result. Untuk jenis kelamin, kita bisa ubah di sini jenis kelamin. Tadi kita menginputkan pada tabel di database sebanyak 20. Kemudian kita juga ubah untuk nomor telepon. Tadi 25. Untuk alamat ada yang beda ya.
fungsinya menjadi required saja. Kemudian kita lanjut. If this, kita akan membuat validasi. Jika benar maka akan ditampilkan apa, jika salah maka akan ditampilkan apa. Form validation. Run. Dengan return true. Nah, kemudian jika salah akan mengembalikan false. Untuk validasi input npm. Nah, untuk yang lainnya kita copy saja. Kita ubah menjadi sesuai nama pada tabel sama. Nama, ini juga nama. Kemudian selanjutnya untuk jenis kelamin kita kopikan saja kembali. Untuk nama ininya kita ubah menjadi jenis kelamin, terus kita ubah juga untuk di sininya menjadi jenis kelamin. Kemudian untuk telepon kalau kita lupa dengan nama-nama pada kolomnya, kita bisa langsung ke sini lagi. Oh, di sini saya menggunakan nomor telepon bukan telepon. Jadi saya akan mengubahnya kembali menjadi nomor telepon. Nomor telepon. Sini sudah benar. Kemudian yang di sini saya ubah lagi menjadi nomor telepon. Nomor telepon. Kemudian kita tambahkan lagi untuk alamat.
alamat. Kemudian jangan lupa tambahkan titik koma. Nah, untuk pembuatannya sudah selesai. Kemudian kita akan membuat codingan untuk mengeksekusi perintah insert data. Caranya db insert mhs data. Ya, sudah. Kemudian kita juga akan membuat fungsi. Kita juga akan membuat fungsi untuk melakukan update MHS berdasarkan NPM mahasiswa. Caranya kita langsung bikin public function. Bikin public function, edit. Nama, kita bisa langsung saja kopikan karena di sini sama. Sudah, kemudian save. Kemudian kita juga akan membuat perintah untuk mengeksekusi perintah update data. Caranya yaitu dengan membuat db where ditanyakan npm-nya, where npm kita bisa langsung saja copy dari sini, kemudian paste. Selanjutnya kita ubah di sini menjadi MHS dan data. Nah, untuk edit, function edit sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, kita akan membuat fungsi untuk melakukan penghapusan data siswa berdasarkan NPM nama mahasiswa. Berarti kita akan membuat fungsi delete.
function delete dengan menggunakan berdasarkan npm mahasiswa. Kita bisa langsung copy saja karena sama. Kita ubah menjadi delete, dan di sininya kita ubah menjadi nama tabel memhs. Save. Nah, sudah berhasil dibuat untuk mahasiswa modelnya. Kemudian kita ke controller mahasiswa ini. Caranya yaitu dengan mengetikkan this seperti biasa, this load, diarahkan load ke load model MHS model. Kemudian kita juga akan membuat public function lagi. Public function index data. Kita membuat variabel data yang di dalamnya terdapat tabel MHS sama dengan this MHS model view MHS model validation. Di sini kita ketikkan validation, save. Dan di sini adalah pilihan bila validasi bernilai true. Kemudian kita buat lagi this siswa model MHS model save. Redirect MHS. Nah, untuk function tambah sudah dibuat. Kemudian kita juga akan membuat untuk load-nya itu dengan this load view MHS form tambah
Kemudian kita juga akan membuat function lagi. Nama apa? Seperti biasa, public function. Public function ubah. Kita bisa langsung copy saja. Kita langsung copy saja dari sini. Kita ubah menjadi update. Ininya sama, jadi kita tinggal copy saja, paste. Menjadi edit, ubah menjadi edit. Di dalamnya ada tipe data npm. Tipe data, mengetikkan variabel bernama data, di dalamnya ada MHS, kemudian ada this, arahkan ke MHS model, kemudian ke view by, selanjutnya ke npm. Kita bisa langsung copy saja, kemudian paste menjadi this load view MHS form ubah. Tambah variabel data.
Sudah. Kemudian kita juga akan membuat function lagi, public function untuk hapus npm langsung kita copy saja model delete, kita ubah menjadi delete. Kemudian tambah juga redirect MHS. Nah, ternyata di sini juga masih terdapat error. Saya mengalami banyak error. Kalian bisa dicek lagi apakah ada kesalahan, apakah ada yang kurang. Controller udah berhasil. Kemudian kita akan membuat sebuah view-nya. Caranya yaitu dengan membuat view dengan nama MHS. Caranya kita ke application, kemudian ke view, bagian view. Nah, di view ini kita buat folder namanya mahasiswa. Kemudian di folder ini kita buat file dengan nama index.php. Enter. Untuk penambahan tambah data, kita belum menutup tag help, kemudian tambahkan garis baru. Kemudian kita juga akan membuat tabel
Kemudian kita juga menetapkan untuk headernya sesuai urutan npm nama, jenis kelamin, nomor telepon, kemudian alamat. Tambahkan juga cool span-nya. Cool span, ini harusnya di dalam. Cool span-nya kita beri 2 saja, bisa disesuaikan. Untuk bordernya saya lupa kita tambahkan border dengan nilai 1, kemudian cell padding dengan nilai 7. Bila sudah, kita tambahkan untuk PHP-nya. Kita tambahkan PHP, beri pernyataan if jika tidak kosong. MHS jika data siswa tidak sama dengan kosong, artinya jika data siswa ada, kita pakai for each MHS as data echo. Sini juga tampilkan juga dalam bentuk tabel. Dalamnya data
sama dengan tanda panah npm titik seperti ini. Kita langsung kopikan saja. Nama, jenis kelamin, ya benar, jenis kelamin. Kemudian untuk nomor telepon, dan yang terakhir untuk alamat. Lagi untuk ngasih link. Ketikkan base URL, MHS, ubah slash variabel data pada npm. Tambahkan lagi, kemudian bisa kita langsung kopikan saja dari sini. Menjadi hapus, kita tinggal ubah di sininya. Tambahkan kurung tutup, kemudian kita tambahkan juga untuk else-nya, else echo. Ini merupakan pilihan. Else itu jadi bila data kosong, maka ini yang akan ditampilkan. Echo tr sama seperti sebelumnya, kita gunakan td, di dalamnya alihkan kita ketikkan data tidak ada. Membuat form tambah, di mana lokasinya itu berada di view folder mahasiswa dengan nama form tambah.php. Langsung saja ketik HTML,
Title-nya ubah menjadi form tambah crude, kode igniter untuk title-nya. Kemudian di body kita tampilkan H1, form tambah data mahasiswa, ketikkan form tambah data mahasiswa. Kemudian di sini juga kita tambahkan HR dan div untuk menampilkan error. Style kita pakai style, color red, setelah itu kita tambahkan PHP, tag PHP. Echo validation error. Sudah. Selanjutnya kita buat tag PHP lagi. Echo dengan menampilkan form open, nama tabel database, tambah sudah, kita langsung membuat tabel. Langsung membuat tabel. Untuk yang pertama npm dengan kita kasih input tipe tipenya teks. Untuk tipenya teks, kemudian name-nya input npm, serta untuk value-nya kita tambahkan tag PHP lagi. Echo set value input nis input npm. Nah, sudah. Kemudian ke tabel selanjutnya, ke kolom selanjutnya, maksud saya tr, tambahkan td lagi. Sekarang untuk bagian nama,
Kita bisa langsung kopikan saja yang dari npm karena sama. Tipenya teks, kita ganti untuk namanya menjadi input nama. Kemudian di sininya juga ganti menjadi input nama. Selanjutnya untuk jenis kelamin kita langsung kopikan saja. Ini untuk jenis kelamin. Tipenya teks, tetapi namanya kita ganti menjadi jenis kelamin. Dan di sininya kita ganti menjadi input nama, input jenis kelamin. Kita kopikan saja, lalu kita ubah. Lalu kita ubah value-nya menjadi perempuan. Ubah jadi perempuan. Dan ini juga sama, ubah menjadi perempuan. Tulisannya. Bila sudah, kita langsung membuat kolom untuk alamat. Kita kasih alamat, kemudian kita tambahkan untuk alamat, kita tambahkan teks area, namanya, untuk name-nya input alamat. Kemudian kita juga tambahkan tag PHP. Echo untuk mengambil value input, dalam kurungnya kita tambahkan input alamat. Nah, untuk alamat sudah. Saya lupa untuk menambahkan untuk nomor telepon. Kita tambahkan nomor telepon.
nomor telepon, untuk inputnya kita bisa copy saja dari yang lain. Tetapi kita ubah name-nya menjadi input telepon, kemudian input no telepon. Di sini juga sama menjadi input no telepon. Disesuaikan dengan penamaan pada database. Bila sudah, kita buat untuk tag HR, kemudian kita juga bikin tag input dengan tipenya submit, kemudian untuk name-nya submit juga, dan value-nya kita beri nama simpan. Bila sudah, kita buat tag ahead. Di dalam tag ahead kita buat tag PHP, echo base URL, kemudian kita bikin lagi tag input, tipenya button, untuk value-nya batal, kemudian kita beri penutup pada tag A. Selanjutnya kita bikin lagi tag PHP, di dalamnya terdapat echo untuk from close, Nah, untuk form tambah sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat form ubah. Nah, untuk lokasi form ubah ini sama seperti form tambah yang terletak di dalam view di dalam folder mahasiswa. Saya sudah buat. Kemudian kita form ubah CRUD
kode igniter. Nah, selanjutnya di sini kita buat tag HR. Lalu di dalamnya itu ada div. Kita buat div untuk menambahkan stylenya. Untuk warnanya kita kasih warna merah. Selanjutnya tambahkan juga tag PHP. Echo validation error. Selanjutnya di luar div juga kita tambahkan tag PHP. Echo form open mahasiswa ubah kemudian bikin variabel mahasiswa. Nah, seharusnya ini MHS dan ini juga MHS. Nama tabel pada database. Kemudian NPM-nya. Setelah itu kita tutup pakai tanda kurung, tanda titik koma. Kemudian kita juga bikin sebuah tabel. Di dalamnya ada TR. Kemudian ada TD. Untuk NPM dahulu. Kemudian kalau sudah, kita berikan nilainya menggunakan input. Untuk tipenya kita kasih teks. Dan untuk namanya kita beri input npm. Kemudian untuk value-nya kita kasih tag PHP lagi. Echo set value. Terus di dalamnya ada input. Input npm. MHS, kemudian npm. Kemudian
kita kasih di sini keterangan read only. Kemudian di sini juga sama untuk nama. Kita langsung kopikan saja di sini. Kita ganti nama datanya menjadi nama. Di sini juga kita dalam name-nya kita ganti menjadi nama, dan value-nya kita juga ganti menjadi nama, dan di sini juga kita ganti menjadi nama. Nah, kan kita sudah membuat di dalam form tambah untuk penamaan pada tabelnya itu sama, jadi kita bisa langsung kopikan saja dari sini sampai alamat, kita kopikan saja. Kemudian kita ubah sedikit. Nah, di sini kita tidak perlu memakai read only. Kemudian pada jenis kelamin, untuk tipenya kita kasih radio, name-nya input jenis kelamin, value-nya laki-laki, php echo, set value, seterusnya ini kita ubah menjadi set radio. Nah, form ubah sudah berhasil dibuat. Form ubah sama seperti form tambah, namun terdapat tambahan di input npm, tambahan ada read only, beserta di jenis kelamin ada tambahan pernyataan true dan false-nya. Nah, sudah dibuat, codingan sudah dibuat, kemudian kita akan membuka di browser. Nah, ini adalah tampilan. Bila tidak terjadi error, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa langsung mencoba tambah data. npm-nya misalkan 41155057. Saya masukkan nama Pandi Maulana, misalkan nomor teleponnya, alamatnya saya isi Bekasi, simpan. Nah, data sudah berhasil dimasukkan, data sudah berhasil ditambah. Kemudian saya juga akan mencoba fungsi dari update, yaitu ubah. Nah, saya akan mengubah di sini, tetapi perlu diketahui bahwa npm tidak bisa dirubah. Sedangkan yang lainnya, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat bisa diubah. Nah, saya di sini akan mengubah namanya menjadi jenis kelaminnya diubah, saya ubah menjadi perempuan. Kemudian nomor teleponnya saya ubah menjadi 086. Dan alamatnya saya kasih Tangerang. Ubah. Nah,
tadi yang sebelumnya namanya di sini adalah Tes, saya ubah menjadi Caca, dan jenis kelaminnya saya ubah menjadi perempuan, serta nomor teleponnya saya juga ubah, dan beserta alamatnya juga saya ubah. Nah, kemudian bila tambah data dan update sudah berhasil, kemudian saya juga akan mentes fungsi dari hapus. Saya akan menghapus ini yang npm-nya 055. Saya coba hapus. Nah, ternyata berhasil dihapus. Nah, demikian tutorial membuat CRUD sederhana dengan kode igniter dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.